Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abraham Adrian dari dengan NPM 24064393375 dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai tugas tambahan dari praktikum OS. Saya mau mulai dari TP-nya dulu. Oke, jadi yang pertama jelaskan secara singkat apa itu proses dan bagaimana siklus hidupnya di dalam sistem OS. Di dalam OS. Nah, jadi proses itu kan sebenarnya sebuah program di mana eh, dia tuh sedang berjalan di dalam sistem operasi. Nah, contohnya kayak yang kayak kita lagi pakai ini sekarang Linux Ubuntu. Jadi bukan cuma pro- jadi isi dari program itu termasuk dari kode, data, register, stack dan resource lainnya. Terus ada beberapa tahapnya. Ada new, ready, running, waiting, dan exit. Yaitu membuat proses baru. Ready itu menyiapkan agar proses siap dijalankan dan nunggu untuk CPU-nya. Lalu running itu saat CPU sedang sedang bekerja. Lalu waiting itu menunggu untuk input atau I/O-nya. Terus exit itu prosesnya sudah selesai. Dan di sini adalah diagramnya. Nah, terus lanjut ke pertanyaan kedua. Perbedaan proses dengan thread itu, kalau proses itu kan program yang berjalan di dalam komputer gitu. Fitur di fitur yang bekerja eh, di dalam prosesnya itu. Nah, besarannya itu proses itu jauh lebih kecil daripada eh, sebenarnya mirip dengan proses, tapi jangkauannya itu lebih kecil. Sebenarnya kalau proses itu bekerja dan ngebagi memori dia dengan sistem yang lain sedang bekerja juga. Lalu si, bagaimana sistem call, fork, dan wait bekerja sama. Jadi fork dan wait itu memang bekerja sama. Contohnya eh, ada di suatu kode. Jadi kalau misalkan nggak, kalau misalkan si fork itu tanpa wait sebenarnya nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan si wait itu tanpa fork sebenarnya nggak akan ada masalah. Tapi kalau misalkan eh, kalau kita pakai wait, childnya itu bakalan jatuhnya lebih rapi dan menghindari error-error yang kita tidak inginkan. Terus wave exit dan exit status. Nah, kalau wave exit itu digunakan untuk ngecek programnya udah selesai sampai mana, selesai normal atau gagal. Terus exit status itu dipakai untuk mengambil nilai exit dari child. Terus kegunaannya, kalau sebenarnya wave exit itu boleh dipakai kalau misalkan exit itu nilainya true. Apa itu exit function dan jelaskan tiga varian dari exit family. Oke, jadi exit function itu sistem call yang mengganti program yang sedang berjalan dengan program lain. Contohnya waktu dia buka kalkulator tapi pengen mengganti dari kalkulator itu menjadi sebuah website gitu atau browser. Nah, disitulah perannya si exec. Nah, dia tuh mengganti suatu tampilan program atau kinerja program menjadi program yang lainnya, tapi nggak ngerubah eh, proses dari berjalan program yang sudah berjalan tersebut. Lanjut, nomor 6. Nah, fork itu lebih ke ngejalanin sistem biar kebentuk antara parent dan childnya biar nggak ada error dan parent dan childnya itu terbaca. Terus exec itu proses tapi jalannya dari fork dan dia nggak ngebuat proses baru tapi ngambil dari si fork. Oke, terus oke lanjut. Nah, di sini kita bakal buat sebuah program. Eh jadi sini contoh code-nya. Kita jelasin. Jadi kan di sini saya pertama itu pakai eh, yang disuruh jelasin kan tar sama npm dulu. Terus habis itu kita
Di sini tuh mengutamakan si fork dan exec dan weight-nya. Nah, oke. Jadi itu si perintah buat ngeprint yang pertama. Jadi di sini untuk mengetahui eh, dari child itu selesai. Oke. Jadi aduh, sini kan ada get PID. Nah, get PID itu buat ngambil si PID-nya itulah, proses ID-nya. Terus lanjut ke PID sama dengan zero. Nah, di sini tuh berarti PID-nya yang dijalanin oleh si child. Nah, terus langsung dicetak, di print di sini. Ini child process, PID saya bla 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 dan PID parent saya bla bla bla. Nah, kalau misalkan si get PID itu kan buat dapetin PID si child, sementara PPID itu buat dapetin si PID parent. Nah, terus habis itu eh yang di sini si exec sampai nol ini. Nah, dari sini tuh child itu udah nggak ngejalanin kode C lagi. Child itu berubah langsung jadi program yang echo. Nah, di sini isi dari prosesnya itu diganti total semuanya. Dan kalau misalkan exec-nya berhasil, baris selanjutnya tuh yang ini nggak bakal jalanin. Sementara kalau misalkan exec-nya gagal, maka yang dijalanin bakal ini, gitu. Terus lanjut ke bagian parent-nya. Di else ini tuh cuma ngejalanin parent doang. Sebenarnya sama kurang lebih parent proses setelah telah selesai dieksekusi dan kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya prosesnya itu lebih ke nunggu si parentnya dulu, si iya pokoknya parent dan child itu kerja, nah baru eh, si child itu selesai dulu. Jadi si child selesai baru parentnya lanjut. Gitu kurang lebih untuk si kode TP. Lanjut ke yang eh, sini buat 5 child proses dan sampai ke cetak ringkasan total task gitu. Terus menerima dua argumen sampai dengan di menjalankan sistem komen. Oke. Jadi ini ada contoh output programnya. Terus ini ada contoh log file-nya. Oke, jadi eh, si kode worker si ini mereka kan kerja sama ya antara kode worker dan kode master. Jadi yang kode utamanya itu si master. Nah, si worker ini cuma ibaratnya kayak ngebantu dari kode si worker agar eh si kode master agar bisa berjalan dengan baik. Nah, jadi ibaratnya kayak master itu buat yang ngaturnya, worker itu yang ngerjain untuk si master. Jadi dari awal dulu kita kan fokusnya di si masternya nih. Jadi ini pakai include dan lain-lainnya stdio.h untuk si lah. Nah, habis itu master itu ngelakuin fork di PID. Nah, PID itu di, di, di sini. Di sini tuh dia masuk ke bagian parents dan dia tuh nyimpen PID si
child ini. Terus lanjut ke bagian childnya. FBI. Nah, ini tuh untuk bagian si childnya. Terus hmm, buat di bagian ini, child yang tadi dibuat fork itu, dia tuh langsung hapus isi program master dan ngeganti dirinya buat jadi program worker. Oke, lanjut. Hmm. Jadi kan tadi kan udah ada child yang dibuat sama fork ya. Jadi dia langsung hapus isi program master ya, terus diganti dirinya dengan program worker. Nah, itu disebut sebagai image transformation. Terus bagian masternya itu yang berhubungan di sprintf-nya. Di sini sprintf-nya itu master tuh ngirim dua angka random sebagai stringnya. Terus sementara di worker itu dia pakai yang int. Nah, di sini int a random number. Terus worker langsung nerima angka yang dikirim oleh si master. Terus eh, lanjut ke bagian timeout. Di bagian setelah semua child itu dibuat, master itu langsung masuk ke bagian yang wait BID. Nah, di sini. Di sini tuh master ngecek apakah workernya itu udah selesai apa belum. Kalau belum selesai dia bakal nunggu. Dan kalau misalnya lewat dari 15 detik dia bakal langsung kill. Terus status worker selesai itu masuk ke yang eh, shit, shit. Nah, sini master tuh bakal ngecek kalau misalnya exitnya normal itu berarti sukses. Kalau misalnya time out atau error maka berarti sistem itu gagal. Itu kira-kira. Terus kenapa keduanya itu punya write log? Karena master tuh mencatat semua proses manajemennya, sementara kalau si worker itu nyatat proses komputasinya. Jadi kurang lebih kalau master itu, jadi kurang lebih kalau master itu ngebuat child, ngirim angka, terus ganti child jadi worker dan ngatur tempatnya itu. Dan dia tuh ngitung sukses atau enggaknya. Sementara kalau worker itu dijadiin child sama fork, terus nerima angka dan ngitung eh, dan transformnya. Terus dia juga bisa dikill oleh si masternya. Nah, kira-kira sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.